Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Angkatan 5 peserta Laser CPNS Kabupaten Bengkulu Utara yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Bengkulu tahun 2021. Baiklah, sebelum kelompok kami memulai video ini, izinkanlah kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yopita Dwi Putri, SPD, selaku Ketua Kelompok. Tri Wijianto, SPD GR, anggota kelompok. Elsa Oktivani, SPD, anggota kelompok. Meiranti Wulandari, SPD GR, anggota kelompok. Fatmawati, SPD, anggota kelompok. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang identifikasi sebab-sebab dan solusi dari penurunan semangat nasionalisme yang terjadi di Indonesia saat ini. Mari saksikan video kami. Faktor internal yang pertama, pemerintahan yang jauh dari harapan generasi muda, sehingga generasi muda kecewa akan kinerja pemerintahan. Contohnya, kasus korupsi, penggelapan uang negara, dan penyalahgunaan kekuasaan. Solusinya adalah penegakan hukum yang ketat agar ada efek jera kepada para pejabat yang melanggar dan meningkatkan komitmen mutu pemerintahan. 2. Sikap keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme sehingga para pemuda meniru sikap tersebut. Solusinya, pemerintah memberikan tontonan TV dan mencontohkan hal-hal yang berhubungan dengan semangat nasionalisme sehingga dapat ditiru oleh generasi muda. Yang ketiga, demokratisasi yang melewati batas etika dan sopan santun dan maraknya unjuk rasa telah menimbulkan frustasi di kalangan pemuda dan hilangnya optimisme sehingga yang ada hanya sifat malas, egois, dan emosional. Solusinya adalah harus menerapkan sikap atau nilai-nilai demokratis sesuai dengan aturan yang berlaku. 4. Faktor penyebab menurunnya semangat nasionalisme bangsa Indonesia yaitu tertinggalnya Indonesia dengan negara-negara lain dalam segala aspek kehidupan, membuat para generasi muda tidak bangga lagi menjadi bangsa Indonesia. Solusinya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, aturan-aturan yang mendukung kemajuan, memanfaatkan teknologi dan ilmu yang dimiliki, serta meningkatkan kewirausahaan. Yang kelima, timbulnya etnosentris. Etnosentris itu adalah paham yang menganggap sukunya lebih baik daripada suku lainnya. Misalnya saya sebagai suku Minang menganggap suku Dayak atau suku Bugis itu lebih rendah. Itu jelas dilarang karena kita sebagai pemuda Indonesia seharusnya bangga akan kultur dan budaya yang dimiliki Indonesia yang beragam ini. Karena keberagaman ini adalah sesuatu yang unik yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa lain. Yang keenam adalah contoh yang kurang baik yang diperlihatkan oleh generasi tua yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan golongan daripada bangsa dan negaranya sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari korupsi dan penggelapan uang negara oleh generasi tua. Sebagai generasi muda, solusi yang dapat kita terapkan adalah memperkuat pendidikan agama kita. Kita juga bisa mengikuti pelatihan dan pendidikan anti korupsi sejak dini. Yang ketujuh, sikap etnosentris juga dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Tertinggalnya Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan membuat anak muda tidak bangga menjadi bagian dari Indonesia. Maka dari itu kita harus menjauhi sifat etnosentris dan berupaya untuk merubah kondisi ini sehingga anak cucu kita nanti tidak memiliki sikap etnosentris ini. Selanjutnya, faktor penyebab menurunnya semangat nasionalisme bangsa Indonesia adalah faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri. Di antaranya, yang pertama, cepatnya arus globalisasi yang berimbas pada moral generasi muda yang lebih memilih kebudayaan negara lain dibandingkan dengan kebudayaannya sendiri. Sebagai contoh, generasi muda lebih memilih memakai pakaian yang minim, yang mencerminkan budaya barat, dibandingkan memakai batik atau baju yang sopan, yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Para pemuda kini dikuasai oleh narkoba dan minum minuman keras sehingga sangat merusak martabat bangsa Indonesia.
Solusi yang dapat saya berikan di lingkungan keluarga dengan cara meningkatkan rasa tanggung jawab, baik orang tua maupun anak harus mengetahui hak, kewajiban, serta tanggung jawab apa yang harus dilakukan. Orang tua harus menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada anaknya, dan memberikan aturan yang jelas selama anak berada di rumah. Sedangkan anak harus mentaati aturan yang ada di rumah. Kemudian di lingkungan sekolah, perlu adanya penekanan mengenai pelajaran budi pekerti dan pengetahuan tentang globalisasi kepada siswa. Dengan begitu, siswa tidak akan terjerumus ke dalam perilaku negatif akibat globalisasi. Kemudian di lingkungan masyarakat dan lingkungan keagamaan, hendaknya kita aktif mengikuti dan melaksanakan ajaran agama dengan disiplin, misalnya disiplin dalam beribadah. Faktor yang kedua, paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat yang memberikan dampak pada kehidupan bangsa Indonesia. Para pemuda meniru paham liberalisme, seperti sikap individualisme yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan keadaan sekitar dan sikap acuh tak acuh pada pemerintahan. Solusi yang dapat saya berikan adalah: yang pertama, mengaktifkan kembali kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menjalin hubungan sosial yang baik dan saling bekerja sama, baik di lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, maupun lingkungan masyarakat. Yang ketiga, turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja pemerintahan demi kemajuan pembangunan di Indonesia. Faktor yang ketiga adalah munculnya pasar bebas. Pasar bebas merupakan salah satu bentuk kerjasama antara negara-negara maju dan negara berkembang untuk meningkatkan kegiatan perdagangan. Kaitannya dengan penurunan semangat nasionalisme adalah dengan adanya pasar bebas menyebabkan banyaknya produk-produk luar negeri masuk ke Indonesia yang menggerus produk-produk lokal, dan masyarakat cenderung memilih membeli produk luar negeri karena harga yang lebih murah sehingga menghambat industri dalam negeri karena produk lokal kalah saing dengan produk luar negeri. Solusi yang dapat saya berikan, yang pertama, meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia ditandai dengan meningkatnya kualitas produk lokal. Yang kedua, untuk konsumen, belilah produk-produk lokal sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air bangsa Indonesia. Dengan membeli produk-produk lokal, maka perekonomian di Indonesia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.